Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat jalur langit yang dirahmati Allah, sejatinya agama Islam tidak hanya diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melainkan sebagaimana yang diwahyukan dalam Al-Quran, bahwa 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani ini tidak berbeda-beda agamanya. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 136 dan juga Al-Imran ayat 84, yang artinya, katakanlah, wahai orang-orang yang beriman, kami beriman kepada Allah, pada apa yang diturunkan kepada kami, pada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan keturunannya, pada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta pada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Sejak nabi yang pertama, yaitu Nabi Adam alaihi salam, hingga nabi terakhir Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, seluruhnya menyatakan dirinya adalah muslim. Berarti seluruh nabi dan rasul hanya membawa satu ajaran Allah, yakni agama Islam. Guna memahamkan pengertian Islam, Al-Quran menyejarahkan kembali sejarah kerasulan. Dalam kesempatan kali ini, tidaklah mungkin untuk mengangkat kembali seluruh kisah-kisah dari 25 kerasulan tersebut. Tentu saja kita dapat memahami mengapa Al-Quran menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai nabi yang terakhir. Istilah terakhir di sini selain mengimani tidak ada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, juga mengandung pengertian bahwa adanya kesinambungan sejarah antara keseluruhan nabi dan rasul. Dari awal Nabi Adam alaihi salam hingga Nabi terakhir Muhammad Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah pembawa satu-satunya agama, yaitu agama Islam. Umumnya, umat Islam Indonesia tidak membenarkan ajaran yang menyatakan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam sebagai pembawa agama Yahudi atau Nasrani, dan juga tidak membenarkan bahwa Nabi Isa alaihissalam membawa ajaran Kristen. Diyakini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai penyambung sejarah kerasulan dan sebagai penyempurna ajaran Islam. Kita juga mengenal istilah ulul azmi, mana ulul azmi di sini adalah nabi dan rasul yang berhasil memperoleh kemenangan dalam menghadapi serangan lawan karena ia memiliki mukjizat. Nabi dan rasul yang memiliki gelar ulul azmi ini adalah Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan juga Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran, Nabi Nuh alaihi salam dituliskan namanya hingga 43 kali. Pengulangan ini guna meyakinkan kalangan non-Islam bahwa Nabi Nuh alaihi salam diutus sebagai nabi muslim yang menyerahkan kehendak dirinya kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di sini berarti bahwa Nabi Nuh alaihi salam adalah pembawa ajaran Islam. Lalu Nabi Ibrahim alaihi salam dituliskan namanya hingga 67 kali di dalam Al-Quran, dan Allah menolak terhadap ajaran yang menyatakan Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai pembawa ajaran Yahudi, Nasrani ataupun musyrik. Ketiga ajaran ini tidak bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan kembali dengan wahyu bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam seorang nabi, pembawa ajaran Islam dan muslim yang hanif. Kemudian Nabi Musa alaihissalam diulang-ulang namanya hingga 136 kali di dalam Al-Quran, guna mengingat kembali kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam adalah agama Islam. Dan Nabi Musa alaihissalam ini juga mengajak kaumnya untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau adalah muslim. Kebenaran ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam juga diakui oleh Fir'aun menjelang ajalnya di dasar Laut Merah. Selanjutnya Nabi Isa alaihissalam diabadikan namanya dalam Al-Quran hingga 25 kali untuk mengingatkan kembali Nabi Isa tidak mengajarkan Trinitas dan tidak mengajarkan dirinya sebagai Kristus, anak Allah, melainkan sebagai hamba Allah dan utusan Allah. Nabi Isa juga tidak pernah dibunuh dan disalib, kecuali ada orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam, sedangkan Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah ke langit. Sahabat-sahabat dari Nabi Isa alaihissalam sendiri menyatakan, kami semuanya penolong-penolong agama Allah. Selain itu, Al-Quran juga menolak kisah yang menjelaskan para sahabat atau murid-murid Nabi Isa alaihissalam sebagai Nasrani, melainkan di hadapan Nabi Isa alaihissalam menyatakan, dan saksikanlah ya Nabi Isa alaihissalam, kami semuanya adalah muslim. Sedangkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran hanya disebut 5 kali namanya, 4 kali dengan nama Muhammad pada Quran surat Al-Imran ayat 144, Al-Ahzab ayat 40, Muhammad ayat 21, dan Al-Fat ayat 29, dan sekali dengan nama Ahmad pada Al-Quran surat As-Saff ayat 6.
Banyaknya penyebutan atau pengulangan nama-nama nabi dalam Al-Quran seperti ini terjadi karena adanya pendistorsian atau penyelewengan kisah sejarah para nabi dalam kitab suci agama non-muslim. Adapun pendistorsian atau penyelewengan yang terdapat dalam kitab suci agama Yahudi dan Nasrani yang menuliskan sejarah para nabi tersebut sebagai pembawa agama non-Islam, yaitu Yahudi dan Nasrani. Dan Al-Quran menegaskan bahwa kedua agama ini bukan ciptaan Allah. Penolakan ini dipertegas oleh Allah dalam wahyunya. La nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahum muslimun. Tidak ada seorang nabi atau rasul pun yang berbeda ajarannya. Keseluruhannya adalah muslim. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 136 dan Al-Imran ayat 84. Dengan demikian, jika terdapat kitab suci dengan nama Taurat, Zabur, dan Injil tetapi isinya bertentangan dengan Al-Quran, dapat dipastikan bahwa kitab suci tersebut adalah palsu, yang sudah dimodifikasi isinya. Karena dari keempat kitab suci ini, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran, yang benar-benar terpelihara dan asli hanyalah Al-Quran. Inilah sebabnya umat Islam wajib mengimani 4 kitab suci ini, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran, karena keempat kitab suci ini ada di dalam Al-Quran. Bukanlah kitab suci yang benar walaupun namanya Taurat, Zabur, dan Injil jika terlepas dan isinya bertentangan dengan Al-Quran. Walaupun pada kesempatan kali ini kita tidak membahas masalah macam-macam mukjizat, tetapi masalah utamanya untuk menggambarkan bahwa Islam sebagai agama yang benar-benar diajarkan oleh para nabi dan rasul, dan tidak menganggap bahwa Islam hanya ada pada masa Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena sejatinya kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ketemu kembali di kisah-kisah selanjutnya. Jika kalian suka bisa klik tombol like, subscribe, dan komen untuk video-video kedepannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.